Perkenalkan, nama saya Fania Setiawan. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang manajemen retail yang telah saya rangkum dari pertemuan pertama hingga pertemuan ke-7. Yang pertama yang akan saya bahas adalah definisi manajemen retail. Merupakan pengaturan dari faktor-faktor yang berpengaruh dalam proses perdagangan retail, berupa perdagangan barang dan jasa yang berlangsung kepada konsumen. Selanjutnya ada posisi retail, merupakan komponen kunci dalam manajemen rantai pasokan yang menghubungkan produsen ke konsumen. Selanjutnya ada kegunaan retail, yaitu meningkatkan nilai produk dan jasa bagi konsumen dengan cara memberikan beragam produk, membagi produk yang besar, menyediakan layanan langsung kepada konsumen, dan menyediakan berbagai macam produk dan jasa. Selanjutnya ada faktor pengaruh dari manajemen retail, yaitu faktor dibagi menjadi dua, yaitu faktor makroekonomi dan mikroekonomi. Faktor makroekonomi ini terdiri dari teknologi, sosial budaya, etika bisnis, hukum, dan politik. Sedangkan mikroekonomi terdiri dari kompetitor dan pelanggan. Selanjutnya ada perilaku pembelian pelanggan, yaitu memahami kebutuhan dan perilaku pelanggan sangat penting guna merumuskan dan menerapkan strategi retail yang efektif. Pengecer yang sukses adalah yang mampu memenuhi kebutuhan dan keinginan pelanggan baik pada saat ini maupun di masa yang akan datang. Selanjutnya ada variabel perilaku konsumen. Yang pertama itu ada variabel stimulus, yaitu variabel di luar individu. Yang kedua ada variabel respon, yaitu reaksi respon dari variabel stimulus. Dan yang ketiga ada variabel intervening, yaitu variabel antara stimulus dan respon. Selanjutnya ada tipe-tipe keputusan pembeli. Ada 4 tipe keputusan pembeli. Yang pertama itu adalah pemecah masalah secara luas, yaitu proses pengambilan keputusan pembelian di mana pelanggan memerlukan usaha dan waktu yang cukup besar untuk meneliti dan menganalisis berbagai alternatif. Contohnya seperti pembelian mobil, motor, laptop. Hal ini bersifat pembelian untuk barang jangka panjang dan juga dengan nominal yang tidak dibilang murah atau sedikit. Makanya memerlukan beberapa pertimbangan di mana apakah barang itu efektif digunakan atau tidak, apakah harganya sesuai, dan lain sebagainya. Yang kedua ada pemecah masalah secara terbatas, yaitu proses pengambilan keputusan belanja yang tidak melibatkan upaya dan waktu yang besar. Nah, biasanya ini mengandalkan informasi pribadi dibanding eksternal. Misalnya seperti parfum, pasta gigi, sabun. Nah, kalau yang kedua ini berdasarkan referensi pribadi masing-masing atau berdasarkan selera masing-masing. Yang ketiga ini ada pembelian tidak terencana, yaitu proses pembelian yang dibuat oleh konsumen secara seketika setelah melihat barang dagangan, misalkan seperti snack, permen, ice cream, seperti itu. Yang keempat ada pembelian keputusan secara kebiasaan, yaitu pembelian keputusan yang melibatkan sedikit sekali usaha dan waktu, serta pada kesetiaan merek dan tokonya. Nah, ini juga berdasarkan kecocokan pribadi antara pembeli dengan barang yang dibeli. Gitu. Selanjutnya, ada strategi retail. Strategi retail adalah proses dan pernyataan untuk mengidentifikasi target pasar, format retail, dan keunggulan kompetitif yang berkelanjutan. Membangun keunggulan kompetitif dengan cara membangun hubungan dengan pelanggan, memperkuat hubungan dengan pemasok, menentukan lokasi yang strategis, dan menentukan beberapa sumber keunggulan. Strategi pertumbuhan dengan cara penetrasi pasar, ekspansi pasar, pengembangan format retail, dan diversifikasi. Selanjutnya ada 7 proses perencanaan strategi retail strategi. Yang pertama itu ada menentukan misi bisnis, yang kedua melakukan audit situasi,
Yang ketiga, mengidentifikasi peluang dan strategi. Yang keempat, mengevaluasi strategi alternatif. Yang kelima, menetapkan tujuan khusus dan mengalokasikan sumber daya. Yang keenam, ada mengembangkan bauran retail untuk menerapkan strategi. Dan yang ketujuh, ada mengevaluasi kinerja serta melakukan penyesuaian. Selanjutnya ada lokasi bisnis retail. Dan di sini ada 3 jenis lokasi bisnis retail, yaitu yang pertama ada freestanding site, yaitu lokasi retail bagi toko retail yang bersifat individual, terisolasi, dan tidak terhubung dengan retail lain. Namun, mungkin saja mereka berada di dekat retail freestanding lainnya atau pusat perbelanjaan. Dan keuntungan dari freestanding location ini adalah kenyamanan untuk para pelanggan mereka, karena tokonya ini bersifat eksklusif dan sendiri aja gitu. Selanjutnya ada urban area yang terbagi menjadi 3, yaitu Central Business District, adalah daerah bisnis pusat kota karena aktivitas hariannya. Ia menarik banyak orang dan karyawan selama jam kerja. Yang kedua ada Main Street, yaitu area perbelanjaan tradisional di kota-kota kecil atau kawasan bisnis sekunder di pinggiran kota atau dalam kota yang lebih besar. Jalan-jalan di beberapa daerah telah dikonversi menjadi trotoar pejalan kaki. Dan yang terakhir ada inner city, yaitu di mana daerah perkotaan yang memiliki kepadatan yang tinggi dengan pendapatan penduduknya rata-rata lebih rendah dari wilayah metropolitan di sekitarnya. Selanjutnya ada shopping center yang merupakan grup retail dari bisnis lain yang direncanakan, dibangun, dimiliki, dan dimanage sebagai satu pemilikan dengan menggabungkan banyak toko di satu lokasi. Bisnis retail akan lebih menarik banyak konsumen ke pusat perbelanjaan. Hal ini karena dalam satu area sudah terdapat banyak sekali toko seperti itu. Dan selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat permintaan. Yang pertama ada skala ekonomi, yang kedua karakteristik demografi, yang ketiga iklim bisnis, yang keempat persaingan, yang kelima rentang kendali manajerial, dan yang keenam isu lokasi secara global. Selanjutnya ada bisnis retail dengan multi-channel. Retail multi-channel adalah retail yang menjual barang atau jasa melalui lebih dari satu saluran. Manfaat multi-channel retailing ini adalah mengatasi keterbatasan format retail saat ini, meningkatkan kepuasan dan loyalitas pelanggan, mendapatkan wawasan perilaku belanja konsumen, membangun keunggulan strategis, dan memperluas kehadiran di pasar. Cara mengelola multi-channel retail ini ada 4. Yang pertama itu ada sentralisasi database pelanggan. Yang kedua ada citra merek. Yang ketiga ada merchandise assortment atau menyediakan barang-barang dagangan dengan berbagai macam barang. Dan yang keempat penetapan harga yang dimana harganya itu tetap bersaing di pasaran seperti itu. Selanjutnya ada manajemen toko retail. Manajemen toko retail ini terdiri dari tanggung jawab manajemen, di mana terbagi menjadi 4. Yang pertama itu adalah manajemen karyawan toko, seperti memotivasi karyawan, rekrutmen karyawan, sosialisasi, pelatihan, dan lain sebagainya yang bersangkutan dengan karyawan. Yang kedua ada pengontrol biaya dengan cara meningkatkan produktivitas tenaga kerja dan mengurangi biaya energi dan maintenance. Yang ketiga ada manajemen barang dagangan, di mana dengan cara menampilkan barang dagangan dan mempertahankan standar visual. Dan yang terakhir menyediakan layanan pelanggan. Selanjutnya desain dan layout toko retail. Pentingnya desain dan layout toko retail terhadap perilaku konsumen di sini terdiri dari setidaknya 5 poin. Yang pertama, desain situs toko atau web dapat menarik pelanggan untuk mengunjungi lokasi.
Yang kedua, meningkatkan waktu yang konsumen habiskan di toko atau situs, dan meningkatkan jumlah barang yang mereka beli. Yang ketiga, memiliki efek jangka panjang untuk membangun loyalitas pelanggan terhadap retail dengan meningkatkan citra merek pengecer. Yang keempat, ada memberikan pengalaman belanja yang mendorong kunjungan berulang. Dan yang kelima, memudahkan konsumen mencari barang-barang yang mereka butuhkan. Selanjutnya ada elemen-elemen desain toko. Yang pertama itu ada tata letak. Tata letak ini terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama ada guard layout, memiliki lorong paralel dengan barang dagangan di rak-rak di kedua sisi lorong, dan kasir terletak di pintu masuk atau pintu keluar. Seperti yang kita tahu, seperti Indomaret, Alfamart, ini merupakan bagian dari guard layout. Yang kedua itu ada racetrack layout, yaitu menyediakan lorong utama yang berbentuk lingkaran yang mengelilingi toko untuk memandu lalu lintas pelanggan sekitar departemen yang berbeda. Dan kasirnya biasanya terletak di masing-masing departemen yang berbatasan dengan lorong lingkaran tadi. Yang ketiga ada free form layout, di mana layout disusun dengan panjang dagangan dan lorong belanja dengan pola asimetris. Disusun untuk memperkenalkan keintiman, kenyamanan berbelanja, dan kenyamanan berbelanja yang santai sambil browsing barang belanjaan. Selanjutnya ada signage dan graphics, yaitu rambu-rambu dan gambar-gambar. Di sini ada 6 contohnya, yaitu rambu-rambu lokasi, rambu-rambu kategori produk, rambu-rambu promosi, rambu-rambu point of purchase atau POP, rambu-rambu digital, dan rambu-rambu lifestyle atau gaya hidup. Dan di sini juga yang terakhir ada area fitur, di mana area fitur ini terdiri dari jendela, pintu masuk, kamar ganti, lokasi, lorong promosi, dan lain sebagainya. Sekian presentasi dari saya. Atas waktu dan perhatiannya, saya ucapkan terima kasih.